Dan pada akhirnya, yang mahal dari sebuah karya bukanlah idenya, melainkan eksekusinya. Setiap orang bisa punya ide. Setiap orang bisa berwacana. Tapi hanya mereka yang mau mengambil resiko dan yang mengeksekusi dan mereka keluar sebagai pemenang. Di awal ya akan banyak orang yang optimis. Namun hanya mereka yang konsisten yang akan sampai ke garis finish. Target-target besar yang tadi yang kita buat juga harus didukung dengan kebiasaan-kebiasaan besar, baik dan positif. Seperti halnya olahraga rutin setiap hari, begitu. Tidur tepat waktu, tidak bergadang, ya, menjaga asupan gizi saat sahur dan berbuka, kemudian mengerjakan hal-hal penting sesudah sahur dan tidak tidur lagi setelah subuh. Nah, kemudian Bunda Abang Kakak bisa mendetailkan tuh semua aktivitas dan target yang akan kita kerjakan selama bulan Ramadan. Nah, kalau Bunda Abang Kakak sudah mengevaluasi diri, ya sudah menyeting goal tadi, Bunda Abang Kakak bisa mencoba untuk belajar skill-skill yang baru. Nah, Bunda Abang Kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini setidaknya ada 3 pokok amalan yang ingin saya bagikan kepada ayah bunda abang kakak. Ketika seseorang itu ingin menjadi seorang yang bertakwa, kan kita kan tadi agar kemudian kita menjadi orang yang produktif, kita ingin menjadi orang yang bertakwa, betul? Ya. Nah, untuk menjadi orang yang bertakwa, ayah bunda abang kakak, ya, apakah semua orang yang berpuasa itu akan mendapat ketakwaan? Jawabannya ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya. Kalimat tattaqun itu diawali dengan kata la'alla. Nah, kata la'alla dalam ilmu nahwu itu disebut harfun taroji. Imam As-Suyuti berkomentar, setiap ada satu harapan keinginan atau sesuatu harapan yang ingin dicapai, tapi diawali dengan kata la'alla atau la'allakum seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ini, menunjukkan harapan, ya, menunjukkan harapan itu. Tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan keseriusan. Tidak mungkin bisa dicapai dengan tidak sungguh-sungguh. Nah, Allah menutup ayat Al-Baqarah 183 ya dengan kata la'allakum tattaqun. Seakan memberikan kesan kepada kita semua, tidak semua orang puasa akan mendapatkan kenaikan takwa, kecuali orang-orang yang serius puasanya, kecuali orang-orang yang sungguh-sungguh puasanya. Maka dari itu ayah bunda abang kakak, untuk menjadi orang yang bertakwa, setidaknya Nabi memberikan 3 amalan utama yang dikuatkan oleh beliau kepada para sahabat sebelum tiba bulan Ramadan. Dan ini menjadi kurikulum Ramadan, ayah bunda abang kakak semua. Agar kita nanti di bulan Ramadan tidak pusing. Hari pertama mau ngapain, ya, hari kedua mau ngapain, hari ketiga mau ngapain, subuh kita mau ngapain, siang apa kegiatan kita, sore apa, malam apa, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya berikan tiga amalan utama yang bisa kita kerjakan dalam keseharian bulan Ramadan, yang itu menjadi produktivitas kita. Yang pertama, meningkatkan sholat, ayah bunda abang kakak. Kita memang sholat fardu kita 5 kali dalam sehari. Maka dari itu meningkatkan sholat itu artinya memperbanyak sholat sunnah. Seperti yang kita tahu, ada yang namanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu simpelnya adalah sholat sunnah yang berdampingan dengan sholat fardu. Yang fadilahnya itu menyempurnakan sholat fardu. Sholat sunnah itu ada 12 ya bunda abang kakak. Sholat sunnah rawatib ada 12. Bisa dicatat. Ada sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, dan setelah isya 2 rakaat. Ada 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Dan ada juga sholat sunnah mutlak namanya. Sholat sunnah mutlak itu ada 2. Ada yang berdampingan dengan sholat, ada juga yang tidak berdampingan dengan sholat. Nah, salah satu contoh yang berdampingan dengan sholat adalah sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Nah, itu berdampingan, tapi tidak menjadi fadilah untuk menyempurnakan sholat asar. Tapi dia punya keutamaannya sendiri. Begitu ya bunda abang kakak. Ada juga sholat sunnah tahiyatul masjid. Ada juga sholat sunnah duha. Seperti yang kita tahu, yang sering kita kerjakan ya, ayah bunda abang kakak. Sholat sunnah duha itu ada 3 waktu. Ada yang baru tahu nggak? Ada 3 waktu. Yang pertama,
awal waktu itu pada saat 1,5 jam setelah subuh. Misalkan subuh kita jam 5, berarti jam 6:30 itu awal duha yang dinamakan sholat syuruk. Lalu kemudian sholat duha waktu yang kedua itu saat jam 9 atau jam 10. Itu bisa kita lakukan sholat sunnah duhanya 2-4 rakaat. Baru yang ketiga, waktu yang ketiga yaitu jam 10 sampai dengan jam 11 mendekati zuhur. Itu kita bisa melakukan sholat sunnah duha 2 rakaat sampai dengan 8 rakaat. Nah, itulah sholat sunnah duha, ada 3 waktu. Dan kita masih bisa mengerjakan sholat sunnah yang lainnya, Ibunda Abang Kakak. Seperti halnya sholat taubat, kemudian sholat hajat, dan lain sebagainya. Nah, ketika ayah bunda abang kakak setelah sholat subuh, itu kan ada namanya sholat syuruk tuh, atau awal duha. Nah, jangan pernah kita beranjak ya setelah sholat subuh, tapi coba kita berzikir dulu. Berzikir kepada Allah. Berzikir itu bukan hanya kalimat tasbih, tahmid, dan takbir, tapi zikir kepada Allah bisa dengan baca Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran surat 15 ayat 9. Dalam Quran surat 54 ayat 17, 22, 32, dan 40, juga Al-Quran disebut dengan zikir. Bisa baca Quran, bisa juga yang berdoa. Dalam Quran surat 7 ayat 205. Bisa juga setelah kita sholat subuh, kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Quran surat ketiga ayat 190 sampai 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita juga bisa bertasbih, yaitu dengan zikir pagi petang. Ada ayat Qur'annya dalam Quran surat 4, ya, ayat 10. Nah, itu yang pertama, yaitu meningkatkan sholat, terutama sholat sunnah pada bulan Ramadan. Yang kedua, Ibunda Abang Kakak, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Memperbanyak interaksi Al-Quran itu ada 2, Ibunda Abang Kakak. Yang pertama, yaitu banyak membaca. Itu yang dinamakan qiraah, yaitu dengan banyak membaca. Maka Ibunda Abang Kakak di sini tentukan target khatamnya gitu dalam bulan Ramadan. Nah, yang hadir pada malam hari ini ada berapa nih? Ada 13 orang nih. Tentukan targetnya pada bulan Ramadan. Mau berapa kali khatam? Contoh misalkan 1 kali khatam. Maka Ibunda Abang Kakak tinggal bagi itu. 30 juz dibagi 30 hari. Maka 1 harinya harus menyelesaikan 1 juz. Agar lebih mudah untuk menyelesaikan 1 juz, kita punya 5 waktu dalam sehari, 5 kali sholat. Maka bisa 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar setiap sholat, waktu sholat. Atau misalkan mau lebih gampang lagi, setiap kali sholat, misalkan sholat subuh, sebelum sholat subuh 2 halaman, setelah sholat subuh 2 halaman, sebelum sholat zuhur 2 halaman, setelah sholat zuhur 2 halaman. Dan 2 halaman itu ya Bunda Abang Kakak, jika ya Bunda Abang Kakak baca, itu nggak sampai 10 sampai 15 menit, cuman 10 menit. Jadi kita investasi 10 menit membaca 2 halaman setiap kali sebelum dan setelah sholat. Maka insya Allah Ibunda Abang Kakak sudah menyelesaikan 30 juznya dalam bulan Ramadan. Itu yang pertama caranya. Lalu yang kedua, Ibunda Abang Kakak, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran juga bisa dengan mengkaji atau tilawah Al-Quran. Ya, mengkaji Al-Quran, mentadaburi, ya. Karena kenapa? Ketika kita mengkaji Al-Quran, Ibunda Abang Kakak, yang pertama, fadilahnya akan turun rahmat Allah. Yang mana ketika rahmat Allah turun kepada kita, ketika kita berdoa, cepat terkabul. Ketika kita beristighfar, cepat diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu fadilah yang kedua ketika kita mengkaji Al-Quran, yaitu diberikan ketenangan dalam jiwa. Kakak, amalan yang ketiga yaitu berinfak. Sebagaimana yang kita tahu, bahwasanya Nabi adalah orang yang dermawan dan lembut. Apalagi ketika mendekati bulan Ramadan. Beliau itu sangat-sangat dermawan. Maka kita sudah ada patokan suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi SAW. Yaitu dengan kita berinfak, Bunda Abang Kakak. Ya, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dikatakan juga, masalul ladina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah fisabilillah, kamatsali habbah, seperti halnya satu butir biji gitu ya. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil, yang tumbuh ya, sab'a sanabil, ada 7 tangkai dari satu butir itu. Ya. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba, dan setiap tangkainya ada
100 butir. Maka ada 700 butir kalau ditambahkan semuanya. Ibaratkan matematika dunianya, kalau ibunda kakak infak 1.000 rupiah, itu Allah kalikan jadi 700.000 Allah balas. Bagaimana dengan ibunda kakak kalau infaknya lebih banyak daripada itu? Dan ganjaran infak bukan hanya harta kembali, tapi ibunda kakak bisa mendapatkan ketenangan, dapatkan kemudahan dan lain sebagainya. Itulah tadi tiga pokok amalan yang menjadi kurikulum Nabi SAW ketika bulan Ramadan. Yang pertama meningkatkan sholat, yang kedua memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, yang ketiga sering-sering berinfak. Begitu ya bunda abang kakak yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga yang saya sampaikan bisa langsung diimplementasikan, bisa langsung dipraktekkan di bulan Ramadan tahun ini. Ya. Jangan sampai tidak dipraktekkan. Karena tadi yang mahal itu bukan karya, tapi eksekusi. Maka jadilah orang yang pengeksekusi. Begitu ya bunda abang kakak yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada kebenaran, apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila banyak kesalahan, salah kata, salah kutip, salah dalil, itu pure dari diri saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kepada ibunda abang kakak. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ambil yang baik, buang yang buruknya. Sekian terima kasih dari saya. Sebelum kita tutup, ibunda abang kakak, kita berdoa dulu ya. Ya Ustaz Daris ya, kita akhiri dengan doa. Baik ibunda abang kakak, silakan ibunda abang kakak angkat kedua tangannya, lalu tundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibunda abang kakak semua, kita berdoa pada kesempatan malam hari ini. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina. Warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabb kami, pada malam hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Kami berdoa kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah segala dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah segala dosa saudara-saudara kami ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Engkau lah maha pemaaf. Engkau lah yang maha menghapuskan dosa-dosa ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, jika di antara kami ada yang sedang terlilit hutang, maka mudahkanlah untuk melunasi hutangnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jika di antara kami ada yang sedang Allah uji berupa sakit, ya Allah semoga menjadi wasilah Allah angkat penyakitnya dan menjadi asbab dinaikkannya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diangkat penyakitnya dan tidak ada penyakit setelahnya. Ya Allah ya Rabb kami, jika di antara kami ada yang sedang kesulitan, ya Allah mudahkanlah ya Allah. Jika di antara kami ada yang sedang diberikan ujian, ya Allah berikanlah kesabaran ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah kesabaran, ketabahan, dan kekuatan untuk saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah, yang ada di Gaza ya Allah, berikanlah mereka ketabahan, kesabaran, dan kekuatan. Dan segera Allah berikan kemenangan atas Zionis laknatullah alaih. Allah makhtim lana bil iman. Ya Allah matikanlah kami dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah. Allahumma khtim lana bil Islam. Ya Allah matikan kami dalam keadaan berislam kepadamu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb kami,
Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal-amal baik kami ya Allah. Karena kami tahu ya Allah, amal soleh kami belum tentu Engkau terima ya Allah. Amal soleh kami sudah pasti dicatat ya Allah. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal-amal baik kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina wa tub alaina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم اشدد وقعتك على نتانيا وجنوده. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, syukron, jazakallah khairan kepada Ustadz Wahyu yang telah membawakan materinya pada kajian Majelis Bahagia pada malam hari ini. Masya Allah. Bagaimana Ibu dan Bapak semuanya? Masya Allah, alhamdulillah sudah mendapatkan ilmu baru ya. Dan itu dia merupakan tips-tips produktif selama di bulan Ramadan. Semoga Ibu Bunda semua bisa menerapkannya dan tentunya bisa mempraktekannya selama bulan Ramadan nanti. Masya Allah. Syukran ilmu yang mahal dari Ustadz Wahyu. Oke, kalau begitu pemberitahuan untuk Ayah Bunda semuanya sebelum kita mengakhiri kajian ini. Yuk kita isi absensi kehadiran dulu nih Bu. Di kolom chat yang telah kami sediakan, silakan bisa diisi di link tersebut ya Ibu ya. Untuk absensinya. Nah, monggo bisa diklik lalu diisi data kehadirannya. Bisa dilihat di kolom chat ya, Ibu Bunda. Sudah. Sudah, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu, majelis bahagia, berbagi bahagia hingga surga. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Ayah Bunda Bangka semuanya yang telah meluangkan waktunya, yang telah mengorbankan waktunya, segala pikirannya, dan juga apapun itu yang telah dikorbankan, semoga itu bisa menjadi wasilah dimasukkannya Ayah Bunda Bangka semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Semoga saya harap dengan diadakannya majelis bahagia pada Zoom pada malam hari ini tidak menutup kemungkinan kita untuk bisa bertatap muka kembali secara langsung di kajian majelis bahagia pekan-pekan selanjutnya. Maka dari itu saya harap untuk Ibu Bunda semua kita bisa tetap terjalin silaturahmi dan tetap bisa Allah berikan keistiqomahan dalam jalan kebaikan, dalam jalan dakwah ini. Oke, kalau begitu sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan teknis tadi selama kajian, karena sejatinya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.